Pernah gak sih datang ke reuni, ngerasa udah jadi pribadi yang lebih baik walaupun dulunya kita nakal, tapi disambut tatapan sinis dan bisik-bisik. Kayak orang masih memperlakukan kita berdasarkan pandangan tentang kita di masa lalu. Kenapa ya bisa terjadi? Pertama, kita harus paham, perubahan itu punya 3 wajah, dan ini terlihat oleh orang lain. 1, ada orang yang sebenarnya sama sekali gak berubah, mungkin karena lingkungannya ya itu-itu aja. 2, perubahan kosmetik. Ada yang kelihatan baik, tapi cuma buat image. Kita yang peka bisa lihat kemunafikannya. 3, transformasi total. Nah, ini perubahan nyata dari hati setelah proses jatuh bangun yang panjang. Nah, yang nyakitin adalah ketika kita udah bertransformasi total, tapi masih harus berhadapan dengan para skeptis ini. Jadi, apa sih yang ada di kepala mereka? Menurut Kak Erni, ada 4 alasannya. Pertama, luka yang belum sembuh. Mungkin dulu kita pernah nyakitin dia dan dia belum bisa move on. Kedua, kesenjangan informasi. Dia telat info, gak tahu proses panjang yang udah kita lewatin. Ketiga, proyeksi diri. Dia sendiri gak berubah. Jadi perubahan positif kita jadi sindiran bagi kemandekan dia. Dan keempat, si master manipulator yang memang sengaja gak mau kita berubah. Karena narasi bahwa kita orang gagal kan jadi sumber kekuatan dia. Nah, gimana ngadepin mereka masing-masing? Lanjut di part 2 yuk. Kita udah tahu 4 tipe orang yang sinis sama perubahan kita. Sekarang, gimana cara merespons mereka? Oke, coba ingat. Tipe 1 yang punya luka lama, coba ajak bicara dan minta maaf. Tapi, hanya jika orang itu memang penting bagi kita. Kalau enggak, ya skip aja kali ya. Tipe 2 yang telat info. Sama, lihat dulu pentingnya dia. Kalau dia orang baik yang telat info aja, mungkin bisa kita kasih sedikit update nanti kalau ketemu lagi. Tipe 3, yang sendirinya gak berubah. Gak penting, jangan over explaining. Nanti kamu yang trigger dan capek sendiri. Dan tipe 4, si manipulator, jauhin, gak usah jelasin. Apapun omongan kamu akan jadi senjata buat dia. Kayaknya pernah sampai mual mikirinnya. Tolak undangannya kalau perlu. Sekarang kita balik cerminnya. Gimana kalau kita yang ngelihat orang yang dulu nyakitin kita tampak berubah? Nah, jangan langsung sinis. Beri jeda sejenak. Coba 3 hal ini. Lihat perilakunya, bukan cuma katanya. Dengarkan ketulusannya, termasuk cerita perjuangannya. Dan rasakan energinya, nyata atau tidak. Moral ceritanya sobat adalah tentang kerendahan hati. Tiap orang punya pertempurannya sendiri. Kita juga harus mengakui itu. Jangan sampai kita antipati secara gegabah dan permanen, karena takutnya malah menunjukkan bahwa kita yang sebenarnya nggak pernah berubah. Nah, cerita di kolom komen ya. Love you all. Muah.